Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 kelas C yang diampu oleh Ibu Juliarni Siregar, MPSI Psikolog. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari saya perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Fitri Legianti, Kak Mila Yulia, Nonita Prasasti Melati, Putri Juliandini, dan terakhir saya sendiri, Serina Viola Arianti. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak penjelasan kami tentang teori kepribadian menurut Abraham Maslow. Happy watching! Halo, nama saya Serina Viola Arianti. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Abraham Maslow. Teori dari Abraham Maslow ini memiliki banyak nama lain dan banyak sebutan, seperti teori mazhab ketiga, teori humanistik, teori interpersonal, teori kebutuhan, teori aktualisasi diri, dan teori dinamika holistik. Sekilas saya jelaskan tentang teori dinamis holistik menurut Abraham Maslow. Maslow pada tahun 1970 menyebutkan bahwa teori dinamis holistik ini yaitu teori yang menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang itu yang terus-menerus termotivasi oleh salah satu atau lebih kebutuhan. Dan beliau menyatakan bahwa orang yang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis yaitu aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri ini dapat dicapai jika pemenuhan kebutuhan pada hierarki dasar terpenuhi. Pada teori ini, Maslow juga percaya bahwa manusia memiliki hakikat tinggi berdasarkan psikoanalisa dan behaviorisme. Beliau juga menemukan bagaimana hakikat dan sifat individu yang sehat secara psikologis pada teori ini. Selanjutnya, penjelasan tentang biografi dari Abraham Maslow. Nama panjangnya Abraham Harold Maslow. Lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Abraham Harold Maslow ini merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Orang tuanya merupakan seorang imigran Rusia Yahudi. Maslow pada masa kecilnya hidup di lingkungan keluarga yang tidak menyenangkan. Orang tuanya cenderung berperilaku kasar dan tidak berpendidikan. Maslow tumbuh besar dengan seorang ayah yang pemabuk, suka berkelahi, dan sering mengatakan perkataan kasar. Ibunya juga seringkali menggembok pintu kulkasnya dan akan membukanya ketika ia menginginkan sesuatu untuk dimakan. Dan Maslow mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki hati dan tidak memiliki cinta untuknya. Karena pengalaman masa lalunya bersama ibunya yang tidak menyenangkan, Maslow menuliskannya ke dalam buku yang berjudul What I Had Reacted to Was Not Only Her Physical Appearance but also her values and world view, her stinginess, her total selfishness, her lack of love for anyone else in the world, even her own husband and children, her narcissism, her Negro prejudice, her exploitation of everyone, her assumption that anyone was wrong who disagreed with her, her lack of friends, her sloppiness and dirtiness, yang menceritakan tentang kejahatan ibunya di mata Maslow. Lingkungan di tempat Maslow dibesarkan bukan dikategorikan lingkungan yang baik. Layaknya ras Yahudi pada masanya, ia kerap mendapatkan diskriminasi antisemit dari guru dan anak-anak sekitarnya, karena Maslow ini merupakan salah satu seorang yang termasuk berbeda dari kawan-kawan yang lain. Maslow memilih untuk tinggal dan mengungsi di buku-buku karena Maslow sangat senang membaca buku dan sering menghabiskan waktunya di perpustakaan. Maslow ini semasa sekolahnya merupakan salah satu murid ilmiah dan ia berhasil mendapatkan tempatnya berkuliah di City College of New York. Awalnya, Maslow ini belajar hukum karena untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Tapi, ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di sana, ia belajar ilmu psikologi dan menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Semasa ia di Wisconsin, Maslow ini dibimbing oleh Harry Maslow, seorang psikolog terkenal
dengan karyanya pada monyet rhesus dan perilaku seksualitasnya. Karena mengikuti jejak Harry Maslow mengembangkan teori dari melihat perilaku dominasi primata dan seksualitas mereka. Selanjutnya, kehidupan pernikahan Maslow menikahi sepupu Bertha Goodman dan mempunyai 2 anak perempuan. Maslow kembali ke New York pada tahun 1935 setelah ia berhasil meraih gelar PhD dan melanjutkan studi psikologi di Universitas Columbia dan bekerja dengan L. Thorndike. Selanjutnya, Maslow mengembangkan teorinya, yaitu mengembangkan minat pada seksualitas manusia. Beliau banyak belajar dengan Erich Fromm, Karen Horney, Max Wertheimer, Kurt Goldstein, dan Adler. Pada tahun 1991, ia terpengaruh oleh psikolog Gestalt bernama Max Wertheimer dan antropolog Ruth Benedict. Kemudian, beliau melakukan analisa tentang mereka dan mencatat perilaku mereka, yang menjadi dasar tercetusnya hierarki Maslow. Maslow melanjutkan penelitiannya di Columbia University dengan tema teori, kebutuhan, dan potensi manusia dengan Alfred Adler. Pada tahun 1963, Maslow jadi salah satu kandidat presiden Asosiasi Psikologi Humanistik, tetapi ia menolaknya. Selanjutnya, pada tahun 1968, Maslow dilantik menjadi presiden APA dan menjabat selama 1 tahun. Maslow menghabiskan waktunya untuk menulis hingga pada tahun 1967 ia mengalami serangan jantung dan kemudian berpindah ke San Francisco bersama istri untuk mendapatkan lingkungan yang hangat. Kemudian setelah kesehatannya membaik, ia kembali mengajar di Brooklyn College. Pada tahun 1970, tepatnya tanggal 8 Juni, akhirnya beliau meninggal dunia. Selanjutnya tentang konsep Maslow tentang motivasi. Bagaimana pandangan Maslow tentang motivasi? Beliau menggunakan pendekatan holistik terhadap motivasi dan percaya bahwa setiap orang punya keinginan untuk memenuhi potensi penuh mereka, sebuah level yang disebut dengan aktualisasi diri. Motivasi ini bersifat kompleks, yaitu dari perilaku yang bisa muncul dari motif terpisah atau mungkin dari motif yang tidak disadari. Manusia akan terus termotivasi secara terus-menerus oleh suatu kebutuhan atau kebutuhan lainnya. Manusia ini memiliki motivasi kebutuhan dasarnya, dan semua kebutuhan itu telah tersusun dalam hierarki Maslow. Asumsi tentang hierarki Maslow. Hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs, yaitu kebutuhan yang dikonsepkan oleh Maslow. Beliau beranggapan bahwa level rendah dari kebutuhan harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi sebelum kebutuhan di level yang lebih tinggi menjadi hal motivasi. Kebutuhan dasar tersebut terdapat dalam, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua rasa aman, ketiga rasa dicintai dan dimiliki, keempat rasa dihargai, dan kelima yaitu puncak dari kebutuhan yaitu aktualisasi. Saya Fitri Legianti di sini akan menjelaskan tentang pandangan motivasi teori Abraham Maslow. Sebagaimana yang telah teman-teman ketahui, bahwasannya Abraham Maslow menyatakan manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang berbentuk piramida, di mana bagian bawah atau tingkatan terendah itu adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan untuk makan, minum, tidur, tempat berlindung, dan oksigen. Kebutuhan fisiologi ini memiliki potensi yang paling dasar untuk dipenuhi sebelum kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan fisiologi ini juga beda dengan kebutuhan lainnya, di mana kebutuhan fisiologi ini adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan atau minimal bisa diatasi. Kebutuhan pada tingkat berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya yang bersifat mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Termasuk di dalamnya ini kebutuhan secara psikis yang mengancam kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total.
Manusia juga tidak pernah dapat perlindungan sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir, dan perilaku berbahaya yang dilakukan orang-orang lain. Menurut Maslow, orang-orang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya. Kebutuhan pada tingkat berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan dimiliki. Ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, maka akan timbul rasa kebutuhan kasih sayang dan dimiliki, di mana kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dengan keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Nah, ketika pada masa anak-anak kebutuhan tersebut dipenuhi, maka ia akan tidak panik saat menolak cinta. Memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima oleh orang yang memang penting baginya. Ketika seseorang akan menolak cintanya, maka ia tidak akan mudah hancur atau mengalami patah hati. Cinta bisa rusak karena merasa takut akan kesalahan yang terjadi dan juga kelemahan mereka. Sebagaimana yang Maslow katakan, bahwa cinta akan terpenuhi dengan cara memberi dan juga menerima. Memahami cinta harus mengajarkan, menciptakan, dan meramaikan. Jika tidak mampu, maka akan terhanyut dengan dunia permusuhan dan pembencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami dari saudari Fitri Legianti. Di sini ada kebutuhan penghargaan menurut teori Maslow. Di sini Maslow menemukan bahwa orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu penghargaan yang rendah dan juga yang tinggi. Kebutuhan yang rendah itu apa sih? Kebutuhan yang rendah adalah cara kita untuk menghormati orang, yaitu kebutuhannya melalui dari status, keteneran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, martabat, dan juga dominasi. Kemudian di sini yang kedua ada kebutuhan yang tinggi. Apa sih kebutuhan yang tinggi menurut Maslow? Kebutuhan akan harga diri yang dimaksud adalah kebutuhan yang tinggi, yang dimana termasuk dalam perasaannya, keyakinannya, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan juga kebebasan. Jadi, sekali penghargaan ini yang lebih rendah dan juga lebih tinggi terpenuhi, maka terjadilah aktualisasi diri seperti di teori Maslow. Apa sih aktualisasi diri menurut Maslow? Yakni Maslow berkeyakinan bahwa apabila semua kebutuhan telah terpenuhi, maka manusia akan melakukan aktualisasi diri, yaitu tahap terakhir kebutuhan dasarnya, yang dimana aktualisasi itu kebutuhan untuk membuktikan diri, menunjukkan kepada orang lain apa sih kompetensi, apa sih potensi yang dia miliki. Pada tahap ini semua orang akan melakukan menunjukkan apa dan melakukan pengembangan apa sih potensi yang mereka miliki. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi tersebut. Menurut Maslow, ada beberapa kebutuhan manusia harus kita penuhi. Yang pertama ada kebutuhan kognitif, yaitu kebutuhan daya juang. Kemudian ada kebutuhan estetis yang melibatkan dari keindahan, musik, terus kesenian, dan merupakan suatu apresiasi diri dari individu untuk mengembangkan kreativitas diri. Kemudian di sini ada kebutuhan kognitif. Yang dimaksud adalah keinginan untuk tahu dan mengerti bagaimana sih kognitif. Dan kemudian dia harus melakukan usaha-usaha dan kebutuhan yang diperlukan layaknya kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ada kebutuhan neurotik. Ini
ini akan tercapai apabila tidak ada mengalami gangguan patologis atau gangguan serius pada patologis. Baiklah, saya akan menjelaskan hipotesis dari teori Maslow. Di sini ada 3 poin. Di sini yang pertama adalah bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih bawah, individu akan memuaskan tingkat kebutuhan pada berikutnya. Jika kebutuhan yang tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka individu akan kembali ke tingkat yang sebelumnya. Maksudnya di sini adalah apabila kebutuhan tingkat dasar telah dipenuhi, maka dia akan naik ke tingkat berikutnya. Seperti yang digambarkan oleh Maslow seperti piramid, yang dimana kita manusia membutuhkan kebutuhan fisiologis, keamanan, dicintai dan mencintai, penghargaan diri dan aktualisasi. Apabila 5 ini telah kita penuhi, maka dia akan melalui tingkat nomor 2, atau dia melalui tingkat dari dari fisiologis, masuk dia ke tingkat keamanan. Apabila 2 ini telah tercapai, maka dia akan mencapai tingkat bagaimana sih dia mencintai dirinya, bagaimana sih dia mencintai orang lain, bagaimana sih dia dalam lingkungan sosial. Kemudian setelah tercapainya 3 ini, maka dia akan masuk ke dalam kategori penghargaan dirinya. Bagaimana sih dia dihargai dengan orang lain, bagaimana sih dengan keyakinan yang dia miliki. Kemudian barulah dia mencapai aktualisasi diri. Jika 5 ini telah kita penuhi, maka dia akan terus naik tingkatannya. Tetapi jika dia dimulai dari tingkat tertinggi tetapi pada rasa penghargaan dirinya tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke rasa penghargaan dirinya tadi, atau dari dia dari penghargaan diri tetapi dia tidak merasa dicintai oleh lingkungan sosial, maka individu tadi akan kembali ke tingkat ketiga, yaitu dimana dia harus merasa dicintai dan juga mencintai. Jadi Maslow melakukan presentasi kepuasan kebutuhan dari penelitian hipotesis, yaitu kebutuhan fisiologis hanya 85%, kemudian keamanan 70%, dicintai dan mencintai hanya 50%, kemudian penghargaan diri 40%, dan aktualisasi diri hanya 10%. Jadi bagaimana sih pemuasan kebutuhan itu dipengaruhi oleh kekuatan motivasi, kekurangan, dan motivasi perkembangan. Jadi pemuasan kebutuhan itu bukan dipengaruhi oleh omongan orang, atau dari kritikan atau orang dari hibah orang, atau dari apa, tetapi bagaimana kita memotivasi diri dengan kekuatan motivasi kekurangan dan juga motivasi perkembangan. Jadi aktualisasi diri itu bagaimana sih? Aktualisasi diri itu merupakan kebutuhan, keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam diri kita, yaitu merupakan potensi yang ada dalam setiap individu manusia. Semua manusia dia memiliki potensi yang ada dalam dirinya, hanya saja tidak bisa merealisasikan, menggeneralisasikan untuk menggali bakat dan minat yang ada di dalam diri kita. Bagaimana sih ciri-ciri orang untuk dapat melakukan pengaktualisasian diri menurut Maslow? Yang pertama adalah menjadi diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan, dan kemudian tidak berhenti untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Di sini dimaksud adalah bagaimana kita menggali kelebihan yang kita punya, dan jika kita memiliki kekurangan, bagaimana kita bisa memperbaiki dan mempelajari, mengevaluasi diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Yang kedua ada fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi kita harus mengaktualisasi diri itu bukan fokus pada suatu masalah dan kita stuck aja dalam masalah, tapi kita tidak menemukan bagaimana sih solusi, bagaimana sih kita cara untuk keluar dari suatu masalah. Nah, di sini cara kita mengaktualisasi diri kita, bagaimana kita menemukan solusi untuk diri kita.
bagaimana cara kita untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian di sini adalah keputusan mereka ini bertindak bukan karena ada tekanan sosial, tetapi merupakan keputusan sendiri. Jadi apabila kita melakukan keputusan atau mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan itu sesuai dengan apa yang bisa kita sanggupi, sesuai dengan apa yang kita bisa terima, bagaimana kita tahu konsekuensi setelah kita mengambil keputusan, bukan dari sosial atau tekanan dari keluarga, teman atau lainnya. Karena itu akan membuat aktualisasi diri ini jadi tidak baik, berjalan dengan baik, karena kita masih ada tekanan orang, tapi bukan kita sendiri. Kemudian di sini yang keempat adalah tidak merasa kesepian walaupun sendiri, karena kebahagiaan mereka tidak tergantung pada orang lain. Jadi kita tidak pernah merasa sendiri, walaupun kita merasa sendiri dalam keadaan sendiri, tapi kita merasa bahagia karena kehidupan kita ya kita aja gitu, kita aja yang tahu bagaimana kita sakit, susah, senang, menurut Maslow, bukan tergantung pada orang lain. Kemudian di sini yang kelima adalah bagaimana cara kita selalu bersyukur dan mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Jadi maksudnya di sini bagaimana kita cara mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kekurangan kita, kelebihan kita, dan mencari apa sih di balik kekurangan kita maknanya, apa sih kelebihan maknanya untuk diri kita. Semua bagaimana cara kita mengartikan diri kita sendiri. Saya Putri Juliandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan hanya mengisi. Jika meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor, keterasingan, dan egois. Menurut Maslow, meta kebutuhan mengaktualisasikan diri dengan kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan, dikotomi transdensi, berkehidupan, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, dan penyelesaian. Jika meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi yang terdiri dari apatisme, kebosanan, keputusasaan, tidak punya rasa humor, keterasingan, mementingkan diri sendiri, dan kehilangan selera. Manfaat aktualisasi diri yaitu yang pertama, dapat menjalani kehidupan dengan lebih bahagia dan positif, serta mencapai mimpi, dapat mencapai rasa fokus, percaya diri, menyayangi diri sendiri, dan menerima segala sesuatu dengan baik. Dapat menghadapi emosi negatif dengan cara bijak tanpa pengaruh dari eksternal. Cara mengaktualisasikan diri sendiri yang pertama yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kenali dan cintai dirimu sendiri. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Terapkan pola pikir positif dan nikmati setiap momen dalam kehidupan. Jangan berhenti untuk berusaha dan jangan mudah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Prasmelati dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kritik terhadap teori Maslow. Ada beberapa kritik, diantaranya penekanan Maslow pada aspek-aspek positif dasar manusia. Kemudian penelitian Maslow tentang orang yang dapat mengaktualisasikan diri tidak dilakukan secara ilmiah. Lalu tidak terdapat kebutuhan spiritual di dalam teorinya. Pandangan Maslow ini juga mengarah seperti manusia adalah makhluk yang serakah, individualis, serta egois. Klasifikasi hierarki kebutuhan yang tidak tepat dan yang terakhir itu teorinya konsisten dengan akal sehat.
Baiklah, kita masuk pada kelemahan dan kelebihan teori eksistensial humanistik. Pada teori ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya dalam metodologi, bahasa, dan konsep yang mistikal. Kemudian, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas, terlalu percaya dengan kemampuan klien untuk mengatasi masalahnya, dan memakan waktu yang lama. Pada teori ini juga ada beberapa kelebihan, diantaranya pada teknik ini data digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan kepercayaan dirinya. Lalu, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan. Teori ini memanusiakan manusia dan bersifat pembentuk kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan fenomena sosial. Lalu, konsep kemanusiaan Maslow. Maslow menganggap bahwa manusia tidak akan pernah diam dan akan selalu berproses untuk menjadi sesuatu yang lainnya. Kemudian, pada humanisme juga menegaskan bahwa adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan dirinya. Dan pada konsep ini, manusia terus bertumbuh dan berkembang menuju perwujudan diri dalam mencapai aktualisasi diri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang psikoterapi. Maslow ini bukanlah seorang terapis, tetapi teorinya dapat dijadikan sebagai terapi. Menurut Maslow, tujuan dari terapi ini adalah agar klien dapat memiliki nilai-nilai kehidupan seperti menghargai kejujuran, keadilan, kebaikan, kesederhanaan, dan lainnya. Sebagian besar psikoterapi ini adalah proses interpersonal yang hangat dan penuh kasih sayang antara klien dan terapis. Sehingga setelah itu klien dapat memenuhi kesadarannya dan penerimaan diri sendiri klien guna untuk menghapus penghambatan aktualisasi potensi pribadi pada diri.